kasih Bapa yang baik. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Oh haleluya Jesus. Nyatakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami lepaskan kuasa Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang Kau titipkan bagi kami. Terima kasih buat suami Tuhan. Terima kasih buat istri. Terima kasih buat anak-anak Tuhan. Buat seluruh keluarga kami ya Tuhan. Seperti firman-Mu berkata Tuhan, di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada-Mu. Biarlah pemulihan terjadi ya Tuhan. Keluarga demi keluarga datang beribadah kepada Yesus Tuhan.
mengasihi istri tunduk pada suami, anak-anak, pada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Hati Bapak-bapak berbalik ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengimani firman-Mu ya Tuhan, bahwa seisi rumah kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terjadi ya Tuhan. Setiap yang belum percaya akan menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati yang keras Engkau lembutkan ya Tuhan. Kau menjamah setiap hati, Kau menjamah setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Katakan lebih lagi. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, di setiap rumah-rumah dimanapun berada, saudara kami Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan Engkau hadir dan selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tangan-Mu selalu menopang setiap kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau mengangkat pujian kami lebih lagi. Haleluya. Setiap yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, masuk surga. Harus ada perbedaan orang yang di luar sana. Amin. Amin. Izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini?
Indah
hanya 30 menit. Ya. Oke, langsung saja ya. Langsung saja ke yang namanya judul. Judulnya itu berkata gini, berkat lintas generasi keluarga Kristen. Wah, kemarin hampir kita kelupaan keluarga Kristennya. Padahal fokusnya di sini, di keluarga Kristen. Ya. Mari kita buka Ulangan 6 ayat 7. Ya. Bapak Ibu nanti di rumah baca Ulangan 6 ayat 1 sampai 8 atau 9 ya. Saya hanya fokus ke ayat 7-nya saja. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada, ya, anak-anak dalam kurung saya buat garis bawahi generasi, ya, dan membicarakannya apabila engkau di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, dikatakan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Makanya ada kitab ulangan, Bapak. Ya, hari-hari ini lebih enak ya baca Alkitab karena ada di laptop ada, di komputer ada, di handphone juga ada, gampang Bapak. Yang kiranya pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu senang baca Alkitab atau senang baca status? Ya, coba ya Bapak Ibu. Dikatakan ini, engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada generasimu. Apa yang diajarkan ini? Ya. Ya. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan dalam pemulihan berkat hikmat. Dari sinilah nanti datang berkat. Oke, apa aja yang menjadi berkat lintas generasi keluarga Kristen? Saya singgung saja ya. Itu Bapak Ibu baca nanti di kitab Ulangan. Di kitab Ulangan itu ada 2. Kamu pilih mana? Bapak Ibu pilih mana? Berkat dan kutuk kepada baca berkat, banyak sekali berkat Bapak Ibu, ya. Di Ulangan 28. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu dibaca kitab yang ada di Yesaya 44 ayat yang ke-3 sampai 5. Yesaya 44 ayat yang ke-3 sampai 5. Oke, Yesaya 4. Oke. Bisa bantu saya? Saya. Oke. Yesaya 44 ayat 3 sampai 5. Yesaya 44 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Wow. Dan hujan lebat ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Di situ ada kata keturunan, Bapak. Generasimu, anak-anakmu. Nah, ini berkatnya ya. Dan berkatku atas anak cucumu. Wah, ini dia berkat. Ya. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gadarusa di tepi sungai. Iya. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan Yakub. Yakub itu asal-muasal daripada Israel. Israel itu adalah perkembangan daripada kekristenan kita. Ya. Yakub, Israel baru berkembang jadi Kristen. Iya. Oke. Dan yang ketiga akan menuliskan kepadanya, tangan punya Tuhan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Israel. Dari Yakub ke Israel. Ya. Oke. Ini berkatnya itu Bapak Ibu baca ya. Saya nggak akan bahas di sini karena kita nggak cukup waktu ya. Oke. Yang selanjutnya itu di Yesaya 61 ayat 9. Ini berkat-berkat ini. Yesaya 61 ayat yang ke-9. 61 ayat yang ke-9. Saya hanya kasih informasinya aja ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti bawa pulang ini renungkan ya kalau waktunya ya. Demikian firman Tuhan, keturunanmu, itu berbicara tentang generasimu, anak cucumu ya, akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu mau terkenal? Bukan hanya Bapak Ibu saja, tapi anak cucu kita juga terkenal di bangsa-bangsa. Nah, ini dia. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui. Ini dia kesaksian nanti. Saya hamba-hamba Tuhan sudah berbicara tentang keluarga yang harus menjadi veteran atau menjadi saksian yang hidup, supaya orang bisa melihat Kristus di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, ya. Bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan.
Mantap sekali nih firman-firman yang keluar ya. Ya, yang selanjutnya, oke, di Matius 5 ayat yang ke-1. Matius 5 ini gini Bapak Ibu. Matius 5 ini adalah kata-kata berkat. Berbahagialah, 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 berbahagialah. Aduh, luar biasa ya. Kapanpun, kalau kesimpulannya yang saya lihat ini, kapanpun itu, apapun itu, Bapak Ibu harus berbahagia. Katakan berbahagia. Bahagia. Baik di dalam penderitaan, baik di dalam aniaya, baik di dalam kelimpahan, dalam kekurangan, semuanya harus berbahagia. Iya, itulah dia Bapak Ibu. Oke. Iya. Ya, kisah para rasul. Ini berkatnya. Kalau tadi ada pencurahan daripada Roh Kudus, ini kekuatannya Bapak Ibu. Kisah para rasul 1. Ya, kisah para rasul 1 ayat 8. Ini ada sesuatu yang diberi Tuhan kepada orang Kristen, gitu kan? Dikatakan ini, tetapi kalau akan menerima apa? Power. Dan ini ayat itu sinkronisasinya itu dari Kejadian Bapak Ibu. Tuhan bilang gini, berkuasalah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah dan taklukkanlah bumi. Bagaimana caranya? Kalau Roh Kudus, ini dia, turun ke atas kamu. Bapak Ibu jangan takut pada yang namanya kecoa. Ya, jangan. Karena itu saya ajarin sama anak saya. Jangan takut, saya bilang. Coba, mana lebih besar? Tangan abang atau jangan? Nah, saya sedang mengajarkan kuasa daripada firman Tuhan supaya dia juga berkembang pemikirannya bahwa Tuhan sudah menggerakkan kita. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, ini dia di Yerusalem. Udah pernah ke Yerusalem Bapak Ibu? Saya kasih karunia baru sekali. Doakan supaya ada 2 kali dan 3 kali. Ya, saya nggak punya apa-apa, tapi Tuhan itu punya apa-apa Bapak Ibu ya. Iya. Dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini dia luar biasa ya. Oke, saya akan kembali lagi. Itu berkat-berkatnya. Ada banyak berkat. Ya. Jadi Pak, apakah Bapak berbicara tentang keuangan, ekonomi apa segala macam? Bapak Ibu ambil sendiri nanti firman. Gimana cara mengelolanya? Ya, karena kita memang harus mengerti Tuhan itu senang memberkati kita dan mau terus memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Oke, kembali ke tema kita atau judul kita, kata berkat. Yang dimaksud dengan kata berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi gini Bapak Ibu, firman Tuhan bilang gini, kalau Bapak Ibu sanggup melakukan kebaikan sama orang lain, atau Bapak Ibu sebut kamu orang baik, nah itu dia. Artinya Tuhan itulah yang bekerja atas Bapak Ibu. Tapi kalau dibilang orang ini, kamu bergereja kok gak baik-baik ya? Sikapmu kok kayak gitu ya? Ada di situ ya Bapak Ibu ya. Karunia yang membawa kebaikan dalam hidup manusia dikaruniakan Bapak Ibu, diberi oleh Tuhan kekuatan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Ya, yang selanjutnya kata berkat itu doa dan restu dan pengaruh yang baik yang mendatangkan selamat. Ya, keberuntungan, bahagia dari orang-orang yang kita hormati. Makanya Bapak Ibu, kalau belum selesai ibadah, usahakanlah pulang itu atau keluar itu dari gedung ibadah setelah doa berkat ya. Jangan pas doa berkat Bapak Ibu pergi pulang kerja bakti bicara apa, tapi izinkanlah Tuhan memberkati, terimalah berkat anugerah cinta kasih daripada Allah Bapa gitu ya. Pulanglah dan bawa. Jangan sebelum berkat dicabut, berpulang. Amin. Di sini nggak ada yang ikutin siaran juga nggak ada ya. Ya, gini. Ada satu contoh benda, saya bilang benda, ini sebagai ilustrasi saja. Berkat, ini mewakili Bapak Ibu. Emas, siapa yang nggak suka emas? Emas ini adalah sesuatu yang bisa melintasi waktu, harganya makin hari makin bagus, makin lama emas makin bagus Bapak Ibu. Dan makin mahal biasanya. Dan kehidupan kekristenan kita di dalam keluarga kita makin hari, keluarga kita makin berkati, keluarga kita makin mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Katalitas, saya cepat saja ya. Katalitas
Ya, lintas itu artinya seperti trayek. Tapi saya cari lagi apa? Trayek ini terlalu sedikit. Ini kan bahasa Inggris juga ya. Tapi bahasa Indonesianya yang bisa dimengerti oleh publik, yang bisa dimengerti oleh Indonesia sendiri itu apa gitu ya? Yaitu diterima. Lintas itu artinya diterima. Ya diterima, yang selanjutnya itu dilewati, ya, datang, pergi. Itu lintas ya. Masuk, keluar. Sama aja pengertiannya, tapi beda aplikasinya ya. Baru ditinggalkan. Nah, contoh ini. Zaman dulu itu untuk membeli sesuatu harus melakukan yang namanya barter. Kelapa barter sama ubi. Itu dulu. Zaman tengkorak, ya kan? Selanjutnya berkembang Bapak Ibu, ya. Melintasi waktu, ya. Kita berpikir gimana efektifnya uang logam. Makanya ada logam mulia yang disebut dengan koin emas, perak, perunggu dan lain sebagainya, ya. Lintas waktu lagi, uang kertas, karena terlalu berat kantongi uang logam. Berkah, oke, kertas, makin banyak uang kertas. Kertas susah juga apa segala macam. Timbullah ATM. Ada banyak orang yang saya tanya, apakah kamu memiliki ATM? Ya, saya punya. Berapa? Kadang ada 2 atau 3 kamu. Oke, siap. Apa arti daripada ATM? Apa ATM? Dia punya kartunya, tapi nggak ngerti apa ATM Bapak Ibu. Automatic teller mesin yang memudahkan kita bekerja sama, gitu ya, melalui mesin yang ada. Oke, itu nggak usah kita bahas ya. Baru dari ATM berkembang lagi Bapak Ibu menjadi uang elektronik. Makanya ada yang disebut dengan GoPay, Link Aja, OVO, dan barcode. Jadi lebih gampang, nggak perlu lagi bawa uang. Resiko untuk dirampok juga sedikit berkurang, ya, melalui phishing, tapi melalui media yang lain. Oke, lanjut berkat lintas generasi. Sekarang generasi, iya, generasi itu berbicara tentang keturunan, waktu, masa, era, dan zaman atau angkatan. Ada istilah gini bilang, generasi baby boomer. Ya, ini adalah orang-orang yang lahir masa perang dunia kedua, yaitu antara tahun 1946 dan ke atasnya. Kenapa baby boomer? Karena mereka sering menemukan yang namanya bom. Makanya boomer. Yang mereka melihat bom karena perang, masa perang ya. Ya, yang selanjutnya itu generasi X atau baby boomers. Ini tahun 1965 sampai 1980. Bapak Ibu ada yang 80 di sini. Saya kategori masuk di X dan di milenial karena di antara. Di milenial itu 80 sampai 95. Ya, itu milenial. Ya, yang sekarang. Saya bersyukur ada di 2 zaman ini karena 80 kan. Ya, selanjutnya itu di generasi X, Z. 97 sampai 2000-an sampai tahun sekarang ini. X, Z. Ya. Itu berbicara tentang generasi. Saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar di sini Bapak Ibu. Ini hanya gambaran yang saya berikan. Di dalam ini semuanya ada berkat-berkat Tuhan. Tapi apa yang diajarkan di generasi-generasi ini, di abad-abad yang lalu sampai saat ini? Berkat apa? Takut akan Tuhan. Bukan emasnya, bukan yang lain-lainnya. Ya, bukan kekayaannya, bukan. Takut akan Tuhan. Amin. Ya. Oke, karena ini berbicara tentang keluarga, saya akan sedikit nggak akan kasih pengertian keluarganya, tapi fungsi daripada keluarga Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada pengertian-pengertiannya yang lain. Tapi gini, fungsi daripada keluarga itu tempat berinteraksi anggota keluarga kita memberikan atau memperoleh kasih sayang. Ya, makanya tempat yang paling indah itu sebenarnya rumah. Bukan harusnya saya bilang. Di situ kita menemukan kasih sayang seorang papa, mama, abang, adik, semuanya di situ. Makanya kalau ada sesuatu yang bersalah, kita bisa nilai. Oh ini rumah tangganya pasti tinggi, bapaknya pasti tinggi, mamanya pasti tinggi. Saya juga orang konselor. Jadi waktu mengkonseling anak-anak pemuda remaja, saya bilang, kamu gimana hubungannya papa sama mama? Langsung saya tanya itu, supaya saya bisa rangkum semuanya. Kamu harus kayak gitu. Ya. Tempat terbaik dalam membina dan menanamkan nilai-nilai keuangan. Langsung ya. Tempat utama memperoleh sosial pendidikan yang mencerdaskan Bapak Ibu. Rumah adalah sekolah yang paling paten. Karena dari situ pendidikan keluar. Dari situlah awal semua pendidikan keluar. Belajarnya dari rumah. Tidak ada bayi belajar langsung dari tempat yang lain. Biasanya dari rumah, orang tua ya.
Yang selanjutnya itu fungsi daripada keluarga, tempat anggota keluarga untuk menjadi manusia yang agamais, yang beriman. Di dalam keluarga lah kita belajar siapa Tuhan. Ini tadi kembali ke ayat yang awal. Ajarkanlah itu generasinya, itu berkatnya. Berkatnya apa? Takut akan Tuhan. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Kalau emas itu bisa habis, kalau tanah itu bisa hilang, kalau uang, apalagi kita tengok tadi masanya barter kan, dari barter sampai uang apa semuanya itu berlalu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan sampai hari ini gak pernah berlalu. Amin. Apa itu? Keselamatan. Bapak Ibu bisa punya segala kekayaan, bisa silakan. Tuhan gak marah. Tapi jangan jual keselamatan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena jabatan, oleh karena mungkin wanita cantik atau pria ganteng, ya kan? Atau yang lainnya, saya nggak membanggakan ya. Ya, jangan dijual keselamatan Bapak. Amin. Amin ya. Iya, oke. Fungsi keluarga selanjutnya itu membina dan menanamkan nilai-nilai keuangan. Woi, Pak, kok tiba-tiba Bapak berbicara tentang keuangan? Ini penting saya sampaikan supaya Bapak Ibu tidak salah dalam mengelola keuangan. Di Alkitab katakan gini, ada benih yang dimakan, yang kedua ditabur, ya, disimpan dan sebagainya. Jangan salah tabur, jangan salah simpan, ya. Jangan salah makan, dimakan semuanya. Ayo, apa lagi yang mau ditabur? Ya, setelah ditabur semuanya ya, lupa menyimpan. Tiba-tiba masakan cekik, ya kan? Ada stok. Nah, di situ ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaannya gini, bagaimana caranya memperoleh berkat lintas generasi keluarga Kristen ini, Pak? Karena judulnya keluarga Kristen, makanya landasannya adalah firman Tuhan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Bantu saya, Keluaran 20 ayat 12. Ya. Ini yang pertama yang kita harus lakukan, kita harus mengerti dan memahami, oh ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu pulang nanti, oh ngerti saya, ngerti. Ya, ini dia. Oke, di Keluaran 20 ayat 12. Ya. Dikatakan gini. Berbahagia Bapak Ibu yang memiliki Keluaran. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pertama, hormati orang yang lebih tua dari kita. Gak ada nego-negonya, gak ada. Hormatilah ayah ibumu. Hormati orang-orang tua. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau yang orang tua bagiannya lain lagi. Kasihi gitu ya anak-anakmu. Karena udah dibahas tentang gimana caranya menghormati suami apa segala macam, saya akan bahas di sini. Tapi di sini dikatakan hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Oh, ini berkatnya enak Bapak Ibu. Lanjut umurnya. Ini yang pertama, simpel kan? Bisa nggak menghormati orang tua? Apa menghormati orang tua? Sekarang ini di berita-berita justru mamanya minta dipejarakan lah, bapaknya minta dipejarakan. Ya, oke. Yang selanjutnya Ulangan 10 ayat 12. Apalagi ini ya? Apa yang harus kami lakukan? Yang pertama tadi menghormati orang tua. Yang selanjutnya itu apa Pak? Ulangan 10 ayat 12. Ini nggak jauh-jauh. Maka sekarang, hai orang Israel, saya pinjam kata ini. Israel saya bilang mungkin keluarga Bapak Ibu, ya, mungkin keluarga Kristennya, gitu ya. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada yang sama-sama katakan takut akan Tuhan? Tuhan juga ya? Takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan udah. Hormati orang tuamu, orang yang punya jabatan, orang yang punya otoritas atasmu, sekalipun dia mungkin lebih muda, hormati saja. Ya, hormati otoritas yang ada. Di situ. Selain takut akan Tuhan Allah, oke, Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Wow. Oh, apakah ada tulisan kasihilah Tuhan Allahmu? Setahu saya di gereja-gereja yang saya jalani itu ada selalu kiri dan kanan. Tapi ini mungkin lagi dalam produksi masa pandemi ya. Karena setiap saya datang itu ada firman ini ada. Kasihilah Tuhan Allahmu yang tidak kamu dan kasihilah Tuhan Allahmu sendiri. Nah, jadi hampir
hampir hafal kita sebagai umat ya. Ya, tolong nanti disosialisasikan ya. Oke. Ini yuk kita buka yang terakhir ya. Yang pertama itu hormati orang tua. Yang kedua ini Bapak ya, supaya berkatnya yang melintasi generasi demi generasi itu berjalan terus. Jangan sampai di kita saja takut akan Tuhannya. Jangan sampai di kita saja berkat. Tidak, kita ajarkan sama generasi kita selanjutnya. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Ya, saya tutup di sini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan apa? Dosa. Bapak Ibu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau kamu masih belum. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti siaran dimanapun Bapak Ibu berada, atau yang ada di tempat ini, mungkin ada yang belum dibaptis. Ayo ambil keputusan. Kita nggak tahu Bapak waktunya. Bertobat. Kata baptis itu yang dari kata Greka, yaitu baptizo. Baptizo itu artinya kita tenggelamkan, kita dibersihkan kembali, kita dikuburkan kembali, kita dikuburkan ya, kita dikuburkan bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Gak bisa nanti Bapak Ibu mengalami berkat yang sempurna kalau Bapak Ibu gak mau bertobat. Bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah menuju jalan yang benar. Di mana? Firman Tuhan. Bagi yang belum dibaptis, kalau kita ada di gereja Betel Indonesia, saya sarankan baptis. Waktunya kita nggak tahu. Agak-agak saya ancam ini ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum dibaptis tapi sudah mengikuti pengajaran daripada gereja Betel Indonesia, tapi belum juga dibaptis. Berapa tahun tuh Bapak Ibu udah ngikutin pengajaran ini, tapi belum juga dibaptis. Saya belum bertobat. Ayo, tekan hati, beri diri kita dipimpin sama Roh Kudus. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya berkat Tuhan itu tidak terhambat. Saya siap membantu Bapak Ibu untuk baptis. Ya, saya siap. Dan hamba-hamba Tuhan juga banyak yang siap. Jangan sampai, maaf kata, jauhlah itu daripada kita. Covid menjumpai kita baru kita bilang, Tuhan, aku mau bertobat dari jalan-jalanku Tuhan. No. Ini waktunya bertobat kembali dari jalan-jalan kita. Mungkin ada waktu yang kita silap sama Tuhan. Ya, ya. Mungkin kita lebih banyak main game daripada baca Alkitab kita. Mungkin kita lebih banyak tidur daripada berdoa. Mungkin di masa pandemi kita lupa ucapan syukur kita sama Tuhan. Mungkin apa yang selama kita lewatkan Bapak Ibu? Sebelum melewati tahun ini, ayo introspeksi diri kita sama-sama. Tuhan, aku mau bertobat. Kalau ada yang sesuatu yang salah, ampuni aku Tuhan. Perlengkapi aku kembali dan kiranya Roh yang Kudus itu menentukan. Amin. Mau bertobat Bapak Ibu? Dibaptis itu cukup sekali. Bertobat ini yang harus tiap hari. Amin. Ya, Bapak Ibu siap diberkati? Amin. Siap? Ya, semuanya yang ada di tempat ini berdiri. Kita satukan hati kita berdoa. Oh, Rama katakan terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan dalam kami. Mari kami keterbatasan waktu yang ada ya Tuhan. Kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang ada di tempat ini supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati kesehatan
Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kami dari GG Jalan Medan 100 mengucapkan terima kasih buat Bapak Argada Siregar. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menebih kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ini Bapak yang menjadi komitmen dan doa kami Bapak setiap keluarga yang ada. Kami bersyukur Bapak buat hamba-Mu yang Kau pilihkan di tengah-tengah kami Bapak untuk mengingatkan kami Bapak, agar Bapak kami menjadi saluran berkat bukan hanya untuk kami saja tetapi untuk generasi kami berikutnya. Terima kasih Bapak buat pengertian yang baru yang Tuhan berikan Tuhan Yesus. Sehingga Bapak kami percaya Tuhan Yesus dan sangat yakin Bapak melalui kami bahkan keluarga kami maka jiwa-jiwa boleh diselamatkan, maka jiwa-jiwa boleh dimenangkan, bahkan terutama jiwa-jiwa banyak diselamatkan untuk kemuliaan dan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami ingatkan kembali Bapak untuk bertobat Tuhan Yesus dan mau merelakan diri Tuhan Yesus untuk dibaptis sebagai Bapak kami, sebagai tanda Bapak kami mengikuti jejak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak dan kami terima kasih atas firman yang telah tampil di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Bapak madarikan Bapak firman ini di hati kami yang paling dalam, sehingga Bapak itu menjadi benih boleh berakar bertumbuh dan menghasilkan buah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak yang jauh-jauh dari Medan, Bapak Argada Siregar Tuhan Yesus, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak istrinya bahkan pelayan hamba Bapak sebagai kepala baptisan di GG. Selamat persembahan Yesus. Kami percaya Bapak untuk mengangkat hamba-Mu tinggi dan lebih tinggi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa Bapak untuk setiap kami yang bersama-sama beribadah Bapak di tempat ini. Biar Bapak kasih berkat-Mu juga Bapak tercurah di setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Kamu berkati ibadah sekolah minggu Bapak. Kamu berkati Bapak setiap kami para pelayan yang mengambil bagian di tempat ini. Bapak sehingga Roh Leader Tuhan Yesus Bapak pemain musik, Bapak Sosisten. Sekali lagi Bapak menerima tamu dan guru sekolah minggu. Berkat-Mu Bapak, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, lawatan-Mu Tuhan, pemeliharaan bagi setiap kami, khususnya Bapak Engkau menjaga kami dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berhenti Tuhan Yesus berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami yang saat ini Bapak mengalami pandemi Bapak, sehingga Bapak oleh karena pandemi Bapak banyak halangan masalah Bapak yang terjadi atas bangsa kami dan di dalam keluarga. Bapak kami percaya bahwa bangsa kami ini Bapak ada di hati-Mu, ada di dalam rencana-Mu, dalam pikiran-Mu, dan kami yakin Tuhan Yesus bangsa kami akan Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Dan kami yakin ada sesuatu yang Engkau nyatakan dan Engkau sedang singkatkan Tuhan Yesus dalam setiap keadaan pandemi ini untuk setiap bangsa-bangsa Tuhan Yesus, khususnya Bapak untuk kami bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, kami ingin berkata Bapak kami mengucap syukur dalam segala sesuatu yang terjadi Bapak. Apapun itu Tuhan Yesus, bahkan Bapak kami diingatkan untuk bertobat Bapak dalam segala sesuatu Tuhan Yesus. Mungkin ada yang kami lupakan, mungkin ada kami lewati Tuhan Yesus. Roh Kudus ajari kami Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan kami Bapak, kami Bapak kembali ke kasih mula-mula Tuhan Yesus.
Sehingga Bapak kami Bapak tidak lagi main-main, tidak lagi Bapak menganggap enteng Tuhan Yesus, tetapi makin hari Bapak cinta kami makin bertambah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Bapak, sebagaimana Tuhan Yesus Engkau pernah mengajarkan Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu sama seperti di bumi di surga. Kami berdoa bersama-sama Bapak. Sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di bumi dan di surga, bukan kehendak kami. Kami belajar Bapak menanggalkan keinginan kami. Kami belajar Bapak menanggalkan kerajaan kami, keegoisan kami, sehingga kerajaan-Mu boleh berotoritas atas setiap kami, terutama khusus keluarga kami. Bapak kami berdoa Bapak kiranya Bapak memulihkan bangsa Indonesia kami, Tuhan Yesus, dari pandemi ini. Keluarga-keluarga Bapak yang saat ini Bapak mengalami pemulihan apapun Bapak, mari Bapak Engkau yang membuka jalan Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Bapak kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Jokowi Tuhan Yesus, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin beserta kabinet kerja parlemen Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, berikan hikmat dan kekuatan sehingga mereka Bapak bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Itu tujuannya untuk nama-Mu Tuhan Yesus, agar Bapak mereka bisa mensejahterakan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Bapak kami berdoa Tuhan Yesus untuk kesejahteraan, damai sejahtera yang ada di Yerusalem. Kami berkata dari tempat ini, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Tenaga masyarakat daripada Allah itu berlimpah-limpah atas kota Yerusalem. Yang saat ini Bapak kami mendengar Bapak ada konflik Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak damai-Mu melingkupi Yerusalem di dalam nama Kristus, sehingga Bapak ketika ada konflik di Yerusalem tidak membuat perpecahan juga atas bangsa kami Tuhan Yesus. Bapak berikan hikmat Bapak untuk nanti Bapak untuk memberikan peringatan sehingga tidak memecahkan Bapak persaudaraan atas bangsa kami. Di dalam nama Kristus, damai Yerusalem turun berlimpah-limpah, itu mengalir ke bangsa kami, mengalir ke keluarga kami, bahkan pelayan kami. Di dalam nama Kristus, saudara kami jemput nanti tadi. Mari kita arahkan hati kita ke surga dan angkat hati kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan juga mandat Roh Kudus yang terus menyertai kita